Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mencari ilmu bagi umat Islam merupakan hal yang wajib diketahui umat Islam. Pencarian ilmu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki. Menuntut ilmu pun tidak dibatasi oleh usia, orang tua pun masih bisa memperoleh ilmu. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah pengetahuan yang mendalam yang diperoleh dari usaha sungguh-sungguh para ulama terhadap hal-hal duniawi dan ukhrawi, dengan sumbernya berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini, pengetahuan merupakan faktor penting dalam membantu orang untuk sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hukum mencari ilmu bagi umat Islam adalah suatu kewajiban dan akan menjadi dosa jika tidak mencari ilmu. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hukum mencari ilmu bagi umat Islam adalah wajib. Kewajiban seorang muslim untuk mencari ilmu sesuai dengan kewajiban sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum mencari ilmu bagi umat Islam adalah wajib dan dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara, dan emas di sekitar leher hewan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengapa hukum mencari ilmu itu wajib bagi umat Islam? Karena ilmu itu banyak sekali manfaatnya. Berikut beberapa manfaat ilmu pengetahuan antara lain. Ilmu adalah keistimewaan. Ilmu adalah keistimewaan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya untuk manusia saja, di luar sains, manusia dan hewan memiliki kesamaan. Ilmu dapat mengantarkan seseorang pada kebaikan dan ketakwaan, dan melalui ketakwaan tersebut, seseorang dapat meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan abadi. Dikutip dalam website Kementerian Agama, hukum mencari ilmu bagi umat Islam adalah wajib, yang dibedakan menjadi dua kategori, yaitu wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain artinya kewajiban mencari ilmu menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Artinya, kewajiban seseorang tidak akan gugur jika tidak dipenuhi. Ada 3 cabang ilmu yang disebutkan dalam undang-undang ini. Pertama, ilmu tauhid. Kedua, ilmu fikih. Dan terakhir, ilmu tasawuf. Sedangkan wajib kifayah adalah perintah wajib yang disampaikan kepada suatu kelompok dan bukan kepada perorangan. Dengan kata lain, kewajiban suatu kelompok dianggap gugur jika salah satu kelompok melakukan hal tersebut. Di antara ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih, ilmu hitung, kedokteran, ilmu akad, biologi, pertanian, dan lain-lain. Selain dijelaskan dalam hadis, kewajiban mencari ilmu bagi umat Islam juga tertuang dalam surat Al-Quran. Inilah dalilnya. Yang pertama, surat Al-Imran ayat 190-191, yang artinya, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan terbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, 'Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dari siksa neraka.'" Kedua, surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Yang ketiga, surat Toha ayat 114, yang artinya, "Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya,
Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Yang keempat, surat Ar-Ra'd ayat 16. Yang artinya, katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya, Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil perlindunganmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama orang buta yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa? Menurut pandangan mereka, katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Demikianlah penjelasan tentang hukum mencari ilmu dalam Islam yang ternyata hukumnya wajib bagi umat Islam. Karena memang suatu amal harus tahu ilmunya, dan ilmu didapat kalau kita selalu belajar. Tentunya belajarlah kepada para ulama yang arif, yang selalu mengajak kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tergolong orang-orang yang selalu mewajibkan diri kita untuk menuntut ilmu, agar tentunya kita selamat dari dunia dan akhirat, karena selalu diarahkan jikalau kita salah arah maupun jalan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.